Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Royan Habibi Soekarno Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah Pengantar Teknologi Internet. Baik, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan landing page yang menjadi tugas untuk penilaian akhir semester di mata kuliah Pengantar Teknologi Internet. Saya Vina Febrianti, beserta rekan-rekan saya di antaranya Syahidah Sabul Fikri, Ridho Abdul Aziz, dan Ardika Aji Setiawan. Oke, langsung saja. Pemaparan materi akan dimulai oleh Ridho Abdul Aziz. Oke, jadi yang pertama uh, uh, landing page. Jadi landing page itu adalah halaman dalam website yang didesain khusus dengan mindset marketing. Halaman inilah yang ditampilkan ketika pengunjung mengakses website dari hasil pencarian berbayar atau paid search. Membuat landing page adalah upaya meningkatkan pengalaman pengunjung di website. Sebab ketika pengunjung sudah nyaman, mereka akan mau membeli produk atau melakukan aktivitas online lainnya sesuai yang Anda inginkan. Oke, yang selanjutnya itu ada jenis-jenis landing page. Jenis yang pertama itu ada lead generation landing page. Jadi lead generation landing page ini berfungsi untuk mengumpulkan data calon pelanggan, utamanya data dalam bentuk nama dan alamat email. Kedua, data ini kemudian akan disimpan dan dipakai bisnis untuk merawat hubungan dengan calon pelanggan. Oke, jenis yang kedua itu ada click-through landing page. Click-through landing page ini biasanya dipakai dalam e-commerce atau model marketing B2C. Halaman yang ditampilkan biasanya hanya membuat satu tombol sederhana. Tombol tersebut sering memuat tulisan semacam pilih sekarang, beli sekarang, dan stop now atau sebagainya. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya adalah penjelasan landing page yang akan dibawakan oleh Ardika Aji Setiawan. Baik, di sini saya akan menjelaskan landing page yang telah kita buat sebelumnya. Baik, di sini pada landing page yang telah kita buat, seperti biasa, pada landing page pada umumnya, landing page ini memiliki navbar, terdapat about, help, feature, dan request demo. Selanjutnya ada untuk home section. Di sini kita menjelaskan tentang apa sih isi website ini pada secara garis besarnya. Jadi sebenarnya kita tuh mengambil konsep kita membuat sebuah web yang dapat menyimpan data-data gitu, atau bisa disebut data warehouse. Lalu karena di sini ada tombol learn more, nah sebenarnya di sini belum belum harusnya belum muncul page selanjutnya, karena di sini kita hanya fokus untuk membuat landing page saja. Maka kalau diklik, hasilnya akan pindah ke halaman not found atau page not found. Oke, selanjutnya ada di sini ada about section. Di sini menjelaskan tentang kita nih lebih spesifiknya sebagai apa gitu. Nah, di sini kita mengambil contoh bahwa kita itu sebagai storage bank yang dapat menyimpan high level data. Lalu di sini ada section feature. Terdapat beberapa fitur yang rencananya akan kita buat ke depannya pada web ini, yaitu fitur search data, lalu ada customer support, lalu ada security code, lalu ada continuous improvement. Selanjutnya di sini ada testimonial page yang memuat beberapa testimoni dari pelanggan. Ini hanya berupa contoh dan ini aslinya belum ada. Di sini kita melakukan API consume sederhana pada React Apps kita. Lalu pada web umumnya juga terdapat footer ya di sini. Tidak lupa website ini juga sudah dibekali dengan responsif. Nah, di sini bisa dilihat ketika web ini berada di desktop atau PC yang lumayan lebar ya. Nah, di sini misalkan kalau berada di handphone, nah di sini akan berubah navbarnya menjadi turun ke bawah seperti ini, bukan ke samping lagi. Nah, di sini juga akan mengikuti sama yang homepage-nya. Ya. Nah, ini dia. Dan seterusnya sama seperti itu. Ya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan, Vina. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Syahidah Sabul Fikri. Baik,
Adapun teknologi yang kita gunakan dalam membuat landing page ini diantaranya adalah React JavaScript untuk framework, lalu untuk styling kita menggunakan CSS, dan untuk IDE-nya kita menggunakan Visual Code Studio, lalu untuk collaboration dan membuat API sederhana kita menggunakan GitHub, untuk deploy web kita menggunakan Vercel, dan untuk library-nya kita menggunakan Node.js. Sekian. Oke, selanjutnya adalah penjelasan program yang akan dibawakan oleh Ardika Aji Setiawan. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan tentang terkait program landing page yang telah kita buat. Baik, di sini bisa dilihat pada app.js. Ya, sebelumnya kita menggunakan framework React untuk membuat landing page ini. Seperti biasa, di sini ada app.js. Di sini saya menggunakan library browse root. Ini fungsinya untuk kita bisa membuat dua buah page dalam satu React.js. Nah, ini caranya seperti ini. Kita menggunakan rooters dan root. Jangan lupa dimasukin library-nya terlebih dahulu. Lalu di sini ada slash yang artinya ini akan langsung berarah pada landing page. Nah, untuk yang bintang ini dia akan mengarah ke yang tadi, yang page yang belum kita buat, atau yang tadi yang 404 page not found. Lalu di sini kan ada landing page. Nah, kita lihat isi dalam landing page-nya itu. Nah, di sini terdapat beberapa komponen, di antara navbar, home, about, feature, testimoni, dan footer. Untuk di navbarnya sendiri sama seperti codingan HTML pada umumnya. Namun di sini saya menggunakan useState, useEffect, dan useRef untuk library-nya. Gunanya untuk membuat responsif navbar yang tadi ya, yang bisa menjadi kayak semacam hamburger ini yang ke bawah ini. Nah, saya menggunakan library itu. Lalu selanjutnya untuk home sendiri sama seperti HTML biasa pada umumnya. Yang bedanya di sini ditulis di dalam JavaScript. Lalu untuk about.js juga sama seperti tadi. Nah, di sini yang membedakan itu adalah di bagian testimoninya. Nah, di sini kita mencoba untuk melakukan API consume sederhana pada React Apps kita. Di sini saya menggunakan metode fetch data asynchronous. Nah, di sini juga saya menggunakan library useEffect dan useState. Nah, untuk API-nya sendiri sebenarnya kita sudah mencoba membuatnya dari nol, benar-benar nol. Kita sempat ingin membuatnya menggunakan library Express.js dan dihubungkan dengan MySQL. Nah, di sini juga bisa dilihat sebenarnya MySQL sudah sudah berjalan, dan juga sudah bisa dijalankan di dalam localhost kita. Di sini bisa dilihat ketika saya mematikan localhost 400. Nah, di sini bisa dilihat ini API sederhana yang sempat kita buat sebelumnya. Namun setelah kita mencoba untuk memasukkannya kepada komponen testimonial ini, terjadi beberapa kesalahan atau beberapa error yang tidak kami ketahui karena pengetahuan kami yang masih cukup awam terhadap pembuatan API dari nol ini. Nah, untuk mensiasatinya kita mencoba menggunakan GitHub page. Nah, kita menggunakan GitHub page untuk membuat API sederhana. Bisa dilihat di sini saya telah membuat contoh API sederhananya. Sangat simple, hanya membutuhkan file test.json. Nah, di sini di dalamnya terdapat komponen ID, image, nama, email yang bersangkutan, dan teks. Teks ini testimonialnya. Oke, karena
kita menggunakan API atau patch dari GitHub itu sendiri, maka di sini kita hubungkan base URL-nya dengan API yang telah kita buat sebelumnya. Nah, tidak lupa di sini juga bisa dilihat ada beberapa seperti props gitu ya. Jadi dia bisa memasukkan elemennya itu ke elemen yang dimaksud. Nah, card ini. Nah, sini ada props. Jadi elemen ini yang id.text bisa masuk ke props yang ada di card ini, yang di elemen card ini, yang di komponen card ini. Nah, ini yang teks tadi bisa masuk ke sini, untuk yang nama bisa masuk ke sini, yang email masuk ke sini, dan seterusnya. Mungkin segitu saja untuk penjelasan sederhananya, karena sebenarnya ini hampir mirip seperti indeks HTML yang biasanya kita buat. Namun bedanya di sini saya menggunakan framework JS, dan tentunya kita mencoba menggunakan API, lalu kita mencoba untuk menggunakan beberapa library seperti usestate. Terus kita juga mencoba untuk menggunakan props di framework ini. Untuk CSS sendiri ini hasil karya kami sendiri ya. Kalau dijelasin satu-satu bisa panjang banget. Jadi mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak. Oke, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.